Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Mirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Saya akan membantu dan mencari keluarga siapakah yang berhak untuk mendapatkan uang kaget dari saya. Ingin tahu kisahnya? Ikuti saya. Maaf, yang bernama Bapak Udin yang mana ya? Bapak Udin? Iya. Yang mana orangnya? Ada suami saya, Pak. Oh, suaminya? Iya, Pak. Tolong dipanggilkan, yang mana? Bapak Udin yang mana? Bapak, sini ngobrol sama saya. Sini ngobrol sama saya. Ya. Bapak sini saja, di sini saja. Ini istrinya? Iya. Berarti saya nanya pada orang yang tepat ya? Saya datang bersama satu anggota BRIMOB di belakang. Bapak ngerasa punya salah nggak? Enggak. Ibu ngerasa punya salah nggak? Enggak, suami saya kenapa, Pak? Coba dipikir-pikir. Enggak. Punya salah. Saya mau kerjaan saya mau gini, markir lah. Suami saya. Baru aja bayar sakit. Saya lagi kurang sehat emang. Anak Bapak ada 4 kan? Iya. Nah, Bapak punya hutang. Iya. Berapa? Enggak. Lahirnya normal, cuman hari-harinya ketinggalan di perut. Berarti uang 5 juta itu dipakai untuk biaya persalinan. Benar. Sudah dibayar belum? Belum. Tapi sudah dicicil. Baru mau lah kan. Kalau gitu, Iya, tapi belum siap. di kantong Bapak sama Ibu ada berapa? Sini. Sini. Uang parkir nih Pak, belum dibagi-bagi. Ya, saya nggak mau tahu. Yang penting kan Bapak sudah punya kewajiban untuk membayar hutang. Saya ambil. Nah, Berarti dari nominal 5 juta, Bapak sama Ibu sudah membayar 35.000 ya. Ini masih sangat banyak sekali, Pak, sisanya. iya. Mau kapan dilunasi? Ya, nanti kalau ada uang. Kalau ada uang. Iya. Bapak bagaimana ini? Cucu saya lahiran. Ya, untuk meminjamnya mudah sekali tampaknya. Iya. Tapi kenapa untuk mengembalikannya itu sulit? Nanti kalau ada uang masih diganti. Apakah 10 tahun lagi baru bisa lunas? Itu kita nggak mungkin kan? Kalau mau Ibu sendiri? Iya, sama bapaknya. Uang dari bapaknya juga. Nih, ngumpulin itu sedikit. Ada keperluan lain. Jadi
besar. Anak ada 4. Kasih tahu ke saya, aktivitas mereka ngapain aja? Yang pertama ngapain? Yang pertama serabutan, temennya nyuruh. Ada dia bekerja. pergi kerja. Yang pertama kerja serabutan. Yang kedua, Sama. Kedua sama parkir, bantu-bantu. parkir juga. Yang ketiga, Di bengkel kecil, yang keempat, Sekolah. masih sekolah. yang masih sekolah. Gimana uang SPP-nya udah bayar apa belum? Gratis kan negeri. Gratis. Iya. Anak yang ketiga sudah bekerja semua. Kenapa tidak membantu Bapak untuk membayar hutang? Karena mereka belum punya kerjaan tetap. Belum tetap. Ya karena mereka kan putus sekolah semua. Untuk sekolah Pak sampai SD doang. Cucu Bapak terlahir dari anak yang keberapa? Yang pertama. Yang pertama. Bapak sampai rela pinjam uang sebesar 5 juta rupiah. Memang orang tuanya pada saat itu pegang uang berapa? Dia kan punya uang cuma 2 juta. Ya. Tadinya di bidan. Karena bayinya keluar normal, tapi kan hari-harinya ketinggalan dalam perut. Akhirnya dibawa ke rumah sakit besar. Jadi itu yang memakan biaya dadakan ya? Itu dadakan. Harusnya Seharusnya hanya 2 juta rupiah saja untuk biaya persalinan. Iya, itu udah beres di bidan. Bapak sudah berapa lama bekerja sebagai tukang parkir? Baru mau setahun ini. Dulunya sempat bekerja apa? Serabutan aja. Kalau memang sudah mau setahun, pekerjaan ini menurut Bapak sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari apa belum? Kalau untuk sehari-hari kecukupi, tapi untuk selebihnya enggak. Sehari-hari tercukupi. Sehari-hari tercukupi cuma untuk Ya cukup. biaya cicil-cicilan itu enggak belum mampu untuk. Belum mampu ya. Kalau memang begitu adanya, kenapa pekerjaan Bapak ini masih tetap dilakukan? Mungkin belum ada lagi kerjaan yang lain. Dari sekian banyak masalah yang Bapak dan Ibu hadapi, punya 4 anak, yang satu masih bersekolah, yang ketiga juga sudah bekerja, tapi pendapatannya pun tidak menentu sama dengan kedua orang tuanya. Anak yang paling terakhir ingin Bapak jadikan seorang apa, saya mau tahu. Pengennya sih sampai SMA, jangan sampai kayak abang-abang putus sekolah. Gimana biayanya nggak ada. Pengennya gitu sampai SMA buat nerusin. Tapi nggak bisa Pak, sama saya kerjanya kayak gitu. Tapi jika memang diberi jalan sama Yang Maha Kuasa, yang paling kecil bisa mengenyam pendidikan sampai jenjang kuliah, mau tidak Bu? Saya sudah mengerti apa permasalahannya. Mudah-mudahan ini adalah jalan yang terbaik, tapi setidaknya ini bisa meringankan beban Bapak Udin. Ajudan! Coba direview ke saya lagi, harapannya apa? Membahagiakan anak sama istri aja. Hanya itu saja. Itu aja. Ibu maunya apa? Harapannya? Harapan saya cukupin buat anak-anak sekolah saya yang kecil, yang kayak abangnya. Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda, Pak. Kalau Bapak ngerasa jatuh, bangun lagi. Jangan pernah bosan untuk terus mencoba. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Udin, berhak mendapatkan rejeki sebesar 12 juta cash untuk dibelanjakan. Gimana perasaannya? Kayak ngimpi saya Pak. Bapak, Ini beneran Pak buat saya Pak. ini rejeki yang Bapak dan Ibu terima. Ini berhak Bapak pakai untuk membeli kebutuhan apa saja. Ingat kebutuhan yang paling sangat penting saat ini. Ingat, Bapak dan Ibu punya harapan, ingin punya usaha tadi, saya dengar.
ingin supaya anaknya tetap bersekolah. Jika pekerjaan bapak dan ibu seperti ini terus ke depannya, itu akan sulit sekali untuk membawa anak sampai ke pendidikan yang paling tinggi. Jadi harus bikin usaha baru sesuai dengan keterampilan yang bapak dan ibu punya. Waktu bapak tidak banyak, hanya 33 menit. Bapaknya nggak kuat Kuat lari, jalan lagi saya. Bro. pakai angin. Jangan cepat bisa kan? Enggak bisa aja, cuma mudah mandir gini aja Pak. Bro saya sakit. Sakit sekali. Iya, ini makanya sampai kayak gini. Ya sudah, kalau begitu tugas akan saya alihkan kepada sang istri. Silahkan diterima uangnya. Makasih Pak. Ingat ya Bu ya, tugas, Ibu punya tugas harus habiskan uang ini dibelanjakan sebesar 12 juta cash untuk kepentingan yang paling diperlukan saat ini. Jangan beli barang untuk hal yang konsumtif atau yang tidak penting, atau beli barang elektronik terlalu banyak, nanti yang ada tagihan listriknya akan semakin naik. Ibu tidak perlu khawatir, Ibu akan ditemani oleh timekeeper saya, Soraya, dan satu anggota Brimob di belakang saya, Bapak Reksi. Ini kayak ngimpi beneran. Ke pasar terdekat ya Bu, terdekat dari sini. Jika memang ada yang mau dirembukin sama timekeeper saya boleh, supaya tidak membuang waktu di pasar. Beli 5 jenis barang berbeda-beda, minimal ya Bu. Belanja dengan bijak, beli barang yang bisa dijual kembali. Ada yang mau ditanya? Ada mau beli sembako biar beras mahal, bingung saya kalau dikasih uang sama bapaknya ngaturnya. Ya, boleh, silakan. Mau beli mesin cuci kalau orang nyuruh kuli nyuci. Boleh. Ingat ya, usaha, harus usaha. Ibu sudah siap? Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, Ibu selamat.